Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tufsirun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jum'ah, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di siang Jumat yang berkah dan ijabah ini, sembari kita beriktikaf, tiada kata yang patut kita ungkapkan dari hati kita yang paling dalam kecuali ungkapan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berkenan meringankan langkah kaki kita, melembutkan hati kita, meneguhkan iman kita, sehingga sama-sama kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah ini, di Masjid Darussalam ini, dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Maka dengan berkumpulnya kita di rumah Allah ini, semoga perkumpulan ini menjadikan sebuah wasilah Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah berkenan memudahkan segala urusan kita, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Maka melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib ingin berwasiat takwa, khususnya kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan serta mengerjakan semua perintah dan titah Allah Subhanahu wa ta'ala, juga semaksimal mungkin untuk meninggalkan serta menjauhkan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi itu untuk kepentingan manusia. Allah yang mengatur segala kejadian baik di langit maupun di bumi itu pun untuk kepentingan manusia. Segala kebutuhan manusia telah Allah cukupkan, karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan kebaikan Allah menciptakan manusia karena manusia dibekali dengan akal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, manusia di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan panggilan Al-Insan, ada juga yang disebut dengan panggilan An-Nas.
Jika kedua panggilan ini kalau kita artikan secara etimologi, secara bahasa, mempunyai makna yang sama, yaitu manusia. Namun apabila kedua panggilan itu antara al-insan dan anas, kalau diartikan secara terminologi, secara istilah, mempunyai makna yang berbeda. Yang pertama, manusia di dalam Al-Quran disebut dengan panggilan al-insan. Al-insan di sini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang diberikan akal. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hayawan natik. Natik adalah makhluk yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan kemampuan untuk berpikir, berucap, berkomunikasi, dan berbicara, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah Allah memberikan akal kepada kita, sebagai seorang hamba, Allah perintahkan untuk memfikirkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa ciptaan Allah? Langit seisinya, bumi seisinya, daratan dan lautan, termasuk kita yang hadir saat ini di tengah-tengah Masjid Darussalam ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita malam-malam keluar dari rumah, kemudian kita menengok ke atas, betapa luasnya langit itu, betapa indahnya langit itu dengan dihiasi dengan awan, bermiliar-miliaran bintang yang ada di sana. Semuanya berputar dengan kecepatan beribu-ribu kilometer per jam. Dan semuanya itu tidak pernah ada yang mengalami tabrakan. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri, karena semua yang terjadi adalah untuk kepentingan manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sungguh di dalam tubuh manusia, di dalam jasad manusia itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Satu contoh kecil, Allah menciptakan mesin di dalam tubuh manusia, di dalam raga kita, yaitu jantung. Jantung setiap saat, setiap detik berdetak, berdenyut tanpa mati. Kalaulah hari ini kita sudah berusia atau berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya, artinya mesin yang Allah ciptakan di dalam tubuh manusia yang namanya jantung itu setiap saat, setiap detik berdetak, berdenyut tanpa mati. Dan ajaibnya, mesin yang Allah ciptakan itu tidak pernah yang namanya turun mesin. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada menyesal kenapa kita diciptakan Allah sebagai manusia. Maka logika, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, gunakan yang namanya akal. Maka saat ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah sebagaimana misi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh Allah tidak akan menciptakan yang namanya jin, lebih-lebih manusia di muka bumi ini kecuali semata-mata untuk mengabdi dan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, panggilan manusia di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan panggilan Anas. Anas di sini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Antara satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling memerlukan, saling memberikan manfaat. Itulah kehidupan manusia. Yang kaya butuh yang miskin, yang miskin sebaliknya butuh dengan orang yang kaya. Yang lemah butuh yang kuat pun demikian butuh yang lemah. Rakyat butuh pejabat, pejabat pun demikian butuh dengan rakyat.
Itulah kehidupan manusia, harus saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Jika sikap kita sudah demikian, secara tidak langsung hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah mengamalkan apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dua panggilan itu yang begitu mulia. Allah memanggil lewat firman-Nya. Yang pertama al-insan dan an-nas. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa ini sangat erat hubungannya yang signifikan, yang namanya hablum minallah wa hablum minannas. Kita harus baik hubungan kita kepada Allah, baik pula hubungan kita kepada sesama manusia. Manakala kula lan panjenengan sami hanya baik kepada Allah, ibadah hanya istiqomah kusuk dalam menjalankan ibadah, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah, kita senantiasa baik. Namun hubungan kita kepada sesama manusia, maka kebaikan kita kepada Allah sangat tertolak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita hanya baik kepada sesama manusia, selalu memberi manfaat untuk orang lain, saling menolong, membantu. Namun kebaikan kita hanya sesama manusia, tidak sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan kita ini pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka begitu indahnya, begitu mulianya, begitu agungnya Allah memanggil kita dengan sebutan al-insan dan an-nas ini. Sama-sama kita resapi, sama-sama kita renungkan, kita pikirkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kepada Allah, baik pula kepada sesama manusia. Demikian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa anhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa arba'atu khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sairina sahabati wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma fansur ikhwanal muslimina wal muslimat wa kasif kurubahum wa sabit aqdahum. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hantim lana bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha dzikran wazkuru ala ni'amikum wa la dzikrullahi akbar.